Shalom jemaat Tuhan, yang dimanapun jemaat Tuhan berada boleh lambaikan tangan. Bila sukacita Allah mengalir pada hari ini, pada pagi hari ini, biar kita boleh datang kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah, dimanapun kita tetap datang kepada Tuhan, membawa hadirat Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan buat setiap penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapak, kami tahu ya Bapak, Engkau Allah yang selalu ada atas setiap hidup kami. Pada hari ini Tuhan kami merindukan menyembah nama-Mu, kami merindukan mengagungkan nama Tuhan ya Bapak. Bila pujian, penyembahan kami masuk ke dalam hadirat-Mu, mengubahkan setiap hidup kami ya Bapak. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, bukan dengan kekuatanku. Haleluya Tuhan. Yes Bapak, kami percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya karena kuasa-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Kita mau katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak dapat sendiri. Yes Tuhan, katakan Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Katakan ku pandang wajah-Mu dan berseru, yes, ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bukan dengan kekuatan setiap kita, bukan dengan kekuatanku, yes Tuhan, ku tak jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Katakan Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yes Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, katakan pertolongan-Mu. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Katakan Engkaulah harapan dalam, katakan ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Yes Tuhan, pada pagi hari ini ya Bapak, kami memandang setiap wajah-Mu, kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan penyembahan-Mu ya Tuhan. Jangan lepaskan, Engkaulah harapan dalam, katakan lebih lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Katakan Engkaulah harapan dalam hidupku. Katakan Engkaulah harapan, Engkaulah harapan
dalam hidup. Sekali lagi, Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Kami tahu Tuhan, Kau yang lebih tahu atas setiap hidup kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Yes Bapa, Kau lebih sanggup memulihkan setiap hidup kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang katakan lebih lagi, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang katakan lebih lagi, katakan lebih lagi, Kau lebih tahu ya Tuhan. Kau lebih tahu. Mari setiap jemaat yang dimanapun berada, kita percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk saudara dan saya di rumah. Mari kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah, meninggikan nama Tuhan. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan lebih lagi, oh hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Yesus. Oh, Kaulah hanya Yesus, hanya Yesus penolong kami. Oh, hanya Yesus. Oh, haleluya. Kami tahu ya Bapa, hanya Engkaulah penolong kami yang setia. Engkau yang selalu tahu isi hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang tahu apa yang menjadi beban hidup kami Bapa. Tetapi pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menserahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami datang padamu, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, tinggikan nama Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan-Mu, kami agungkan. Kami agungkan nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Katakan dengan lembut, Kau lebih tahu ya Tuhan. Yes Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Yes Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik untuk hidup kami, untuk masa depan kami ya Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong
penolong yang katakan lebih lagi, Kau yang lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan sekali lagi, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada penolong kita yang setia. Mari kita merindukan pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap hidup kita. Kekuatan menjadi rema di dalam kehidupan kita ya Bapa. Mari kita berdoa sama Tuhan. Kita mau katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Yes Tuhan. Peganglah tangan kami setiap hari ya Roh Kudus. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan, Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, nama-Mu. Ku beri syukur dalam simboni indah. Katakan ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Katakan nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan. Amin ya Bapa. Kuduslah nama-Mu. Yes. Ku beri syukur dalam simboni indah. Katakan ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang,
Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Yesus namanya. Haleluya. Saya persilakan hambanya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan kami, Yesus Kristus, ya Allah Bapa. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk berbakti kepadamu walaupun lewat online. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau lewat mulut lidah hamba-Mu ini. Urapi setiap perkataan firman-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengarkannya Tuhan, baik itu dari Jemaat GB Prigi, GB Keller, maupun siapapun yang mendengarkan lewat online, diberkati lewat kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap umat-Mu, dan kiranya Engkau sendiri yang beracara, menjamah setiap hati kami, menyadarkan kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan, pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, katakan bersama-sama, amin. Shalom saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, di saat pandemi ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berbakti walaupun lewat online. Semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara, berbicara mengenai air. Saudara, air itu sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk hidup oleh manusia. Tanpa air kita tidak dapat hidup. Hewan pun tanpa air tidak dapat hidup. Tumbuh-tumbuhan pun tidak dapat hidup, saudara, tanpa air. Air itu merupakan sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kita. Saudara, tetapi air itu sifatnya tidak kekal. Ya, tidak kekal saudara. Saat ini kita minum, 1 jam lagi kita akan haus. Tidak kekal. Tetapi ada satu air saudara-saudara, air yang bisa memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Mari kita saat ini boleh mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan. Ya, mari kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 14. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 4 ayat 14 dikatakan apa? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, di sini Tuhan Yesus mengatakan ada air hidup, saudara, yang akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Berarti saudara, air hidup yang sumbernya adalah Yesus akan membuat kita, menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara, setiap manusia kita ini, hidup kita ini singkat. 70 tahun kata firman Tuhan, paling 80 tahun, paling lama 90 tahun. Dan setelah mati, setelah kita tutup mata, kita harus menempati tempat. Ada 2 tempat yang kekal. Yang satu adalah kehidupan yang kekal bersama Yesus di surga. Yang satu lagi adalah kematian yang kekal di dalam api neraka. Saudara-saudara, ini kedua-duanya kekal. Sifatnya selama-lamanya. Dan saudara tahu, kalau seseorang itu setelah mati dia
masuk dalam kehidupan yang kekal, saudara, di sana dia akan menghadapi sukacita, kebahagiaan yang luar biasa bersama Yesus dalam kerajaan surga. Tetapi kalau orang itu masuk dalam kematian yang kekal di api neraka, saudara, yang terdengar adalah kertak gigi, tangisan, yang sangat menderita, saudara. Sangat-sangat menderita. Saudara, sebenarnya setiap manusia itu mau masuk kehidupan yang kekal ataupun kematian yang kekal, itu semuanya ditentukan oleh manusia itu pribadi. Pada saat kita manusia menjalani hidup kita di dunia ini, itulah yang menentukan kita mau masuk kehidupan yang kekal atau masuk kepada kematian yang kekal. Tergantung kita manusianya. Pada saat kita hidup di dunia ini, bagaimana kita menjalani hidup ini. Saudara, Tuhan Yesus menawarkan air hidup yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara, bagaimana sih supaya kita ini mendapatkan aliran air hidup itu? Bagaimana kita mendapatkan air hidup itu, saudara? Di dalam Yohanes 7 ayat ke-38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini prinsipnya, saudara, apabila kita mau mendapatkan air hidup itu. Dikatakan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi di sini dikatakan Tuhan kita harus percaya kepada Dia, saudara. Tetapi yang jadi masalah percaya yang bagaimana? Percaya yang bagaimana, saudara? Bukan hanya lip service. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya itu saja. Tidak cukup, saudara. Tetapi percaya di sini adalah kita mau dibimbing oleh Dia. Kita mau diprotek oleh Dia. Saudara, kita ini harus menuruti segenap perintah dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya adalah penurutan akan firman Tuhan. Segenap perbuatan-perbuatan tubuh kita sesuai dengan seturut akan perintah dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu namanya percaya. Jadi percaya yang Tuhan maksudkan ini adalah penurutan kepada firman Tuhan. Berarti saudara dan saya, dikatakan kita percaya, kita harus rela diprotek, dibimbing oleh Tuhan. Saudara, ketika kita mau dibimbing oleh Tuhan, ketika kita mau dibimbing oleh Tuhan, saudara, maka hidup kita ini akan menjadi cantik di hadapan Tuhan. Saudara, untuk dibimbing tentu saja ini suatu proses. Ya, proses. Segala keinginan-keinginan kita, saudara, apa yang kita inginkan tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus tolak. Yang kita lakukan adalah seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu firman-Nya yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, kita harus mempunyai hati yang bersih. Jangan ada hati yang bengkok dalam hidup kita, saudara. Jangan ada kedengkian. Jangan ada iri hati. Ya, jangan ada kejahatan, pikiran-pikiran yang tidak baik
pikiran-pikiran negatif, saudara. Kita harus singkirkan semua itu dari kehidupan kita. Ya saudara, memang kata Tuhan, kalau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Percaya di sini artinya saudara-saudara, kita harus menuruti segenap perintah dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ada orang yang berbuat jahat terhadap kita, kita tidak boleh membalas dengan kejahatan lagi, tapi dengan kebaikan. Kita mau mengampuni dia, memberikan kesempatan bagi orang itu untuk bertobat, supaya orang itu selamat. Ya saudara, ketika ada orang yang membenci kita, jangan kita benci lagi, tapi kita harus kasihi dia. Ini namanya percaya, saudara, kepada Tuhan. Hidup percaya seperti itu. Pasangan suami istri, kalau sudah punya pasangan, jangan lagi bermain mata dengan wanita atau pria lain. Karena apa, saudara? Ketika kita melakukan ini, kita di hadapan Tuhan telanjang. Dan ingat saudara-saudara, bagi kita yang telanjang tidak akan masuk dalam kehidupan yang kekal, tidak mungkin masuk. Ya saudara, ingat firman Tuhan ini. Bagi kita yang masih single, ya, jangan lagi mempergunakan mata kita dengan salah. Jangan sampai kita ini karena melihat salah kepada pasangan orang lain, akhirnya kita jatuh dalam perzinahan. Ya saudara, akibatnya kita di hadapan Tuhan telanjang. Dan tidak mungkin kita ini akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Saudara, para pelayan Tuhan, walaupun kita ini di gereja sudah melayani ini dan itu, mungkin jadi WL, mungkin jadi singer, mungkin jadi pemain musik. Saudara, mungkin kita ini menjadi bagian multimedia, atau kita jadi guru sekolah minggu, atau kita sekalipun mungkin kita jadi pengkhotbah. Saudara, apapun tugas yang Tuhan percaya pada kita, kita lakukan. Kelihatannya di hadapan manusia kita wah hebat hidup. Tetapi sebenarnya di hadapan Tuhan kita ini telanjang. Sebab apa? Sebab hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kotor di hadapan Tuhan. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, kita harus benar-benar hidup seturut akan perintah dan firman Tuhan saja. Kita mau diprotek oleh Tuhan. Kita mau dibimbing lewat kebenaran firman Tuhan, lewat kehidupan kita, saudara. Ya, jadi hati-hati dengan hidup kita. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah taat dan setia kepada Tuhan, tapi masih harus mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Mungkin sesuatu yang sangat berat bagi kita. Saudara tahu bahwa saat ini adalah saat akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah singkat waktunya. Mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi, saudara? Ini adalah ujian iman kita. Iman kita sedang diuji oleh api, saudara. Api itu menggambarkan perkara-perkara yang masalah-masalah yang berat. Saudara, jangan kita ini mengambil jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kita. Yang Tuhan inginkan, saudara, mari kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Dia. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia saja. Itu yang Tuhan inginkan. Ingat saudara, iman itu adalah perbuatan-perbuatan yang seturut akan firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan masalah yang berat itu terjadi dalam kehidupan kita, biarlah penyelesaiannya adalah segala perbuatan kita ini tetap menurut segenap perintah dan firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya, saudara, Tuhan Yesus berkata pada akhir zaman,
Pada akhir zaman dikatakan, saudara, itu pada akhir zaman dikatakan pada saat anak manusia itu datang, maka dikatakan, adakah iman di bumi ini? Saudara, Tuhan Yesus sampai berkata demikian. Pada saat anak manusia itu datang, adakah iman di bumi ini? Saudara, lewat masalah-masalah yang berat yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sedang menguji iman kita. Saudara-saudara, saat ini begitu banyak iblis tahu, saudara, kalau kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Dia berupaya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan. Kita tahu saat ini begitu banyak para pelayan Tuhan berjatuhan. Perbuatan-perbuatan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iman mereka jatuh, saudara, runtuh. Saudara, mengapa Tuhan izinkan semuanya terjadi? Karena Tuhan ingin kita sebagai umat Tuhan memiliki kualitas hidup seperti anaknya yang sulung. Kita menjadi saudara-saudaranya. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, dalam Alkitab ada cerita Ayub. Ayub, dia seorang yang saleh, tidak bercacat. Tetapi Tuhan izinkan masalah yang berat itu dia alami, saudara. Masalah yang sangat berat, saya katakan. Sebab dalam satu hari 10 anaknya mati. Dalam satu hari semua harta bendanya lenyap. Dan istrinya pun, saudara, mengkhianati dia. Istrinya berkata kepada Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah kau. Bayangkan, saudara, Ayub itu sangat-sangat menderita. Dan apalagi, saudara, dia punya dari kepala sampai ke ujung kaki penuh dengan luka-luka. Dikatakan dia menggaruknya dengan beling, saudara. Kita bisa bayangkan sangat menderita Ayub saat itu. Dia orang yang kaya raya, tetapi ketika dia sakit, saudara-saudara, apa yang dilakukan? Dia tinggal di luar rumah, di bawah tenda. Ini menggambarkan Ayub itu sangat-sangat menderita. Tetapi apa yang dilakukan Ayub, dikatakan apa? Kalau ini ujian dari Tuhan, aku akan keluar seperti emas yang memancarkan cahaya. Dia tidak pernah menyangkal Tuhan. Tetap dia beriman kepada Tuhan. Nah, yang ini yang Tuhan mau agar kita, ya, apabila Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk menguji iman kita, yang Tuhan mau supaya kita terus berharap kepada Dia, terus mengandalkan Dia, terus mempercayakan hidup kita kepada Dia, terus menyerahkan masalah hidup kita kepada Dia. Jangan mengambil jalan dunia, saudara. Tetapi biarlah segala perbuatan-perbuatan kita tetap menunjukkan kita menuruti segenap perintah dan firman Tuhan saja. Berpegang teguh kepada jalan-jalannya saja. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Karena apa? Tuhan ingin kita diuji supaya apa? Supaya kita ini sebagai umat Tuhan akan sama serupa dengan anak sulungnya, Yesus. Saudara, ketika kita ini mau diprotek oleh Tuhan, saudara-saudara, ketika kita ini mau menuruti segenap perintah dan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi cantik di hadapan Tuhan. Dan ketika kita ini mau diprotek oleh Tuhan, mau dibimbing oleh Tuhan, saudara, kita ini seperti mempersiapkan jalan raya di hadapan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan turun atas kita. Saudara, kita dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita mau dibimbing oleh Tuhan, kita sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi cantik di hadapan Tuhan. Di mana kita ini berbeda dengan orang-orang lain. Kita memiliki karakter ilahi. Karakter Kristus ada pada kita.
Kekudusan kita miliki, saudara-saudara. Integritas ilahi ada pada kita. Sehingga hidup kita ini berbeda dengan orang-orang lain. Saudara, kita dikenal baik oleh orang lain. Kita melakukan kebaikan bukan karena kita mengada-ada berbuat baik. Kalau orang-orang dunia, saudara, mengajarkan harus berbuat baik. Itu secara lahiriah, saudara-saudara. Berbuat baik secara lahiriah, ini yang Tuhan tidak lihat, tidak mau lihat seperti itu. Apa yang kita lakukan, saudara, pelayanan kita atau berbuat baik, saudara, itu bukan yang Tuhan lihat, bukan itu dari luar, bukan dari luar, saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan hidup kita ini, yang dilihat oleh Tuhan dalam hidup kita, bukan yang dari luar. Walaupun kita ini sudah berbuat baik sama orang, sudah memberikan bantuan kepada banyak orang, itu Tuhan tidak menilai, saudara. Itu bukan dari luar yang Tuhan nilai, tapi bagaimana hidup kita. Saudara, oleh karena itu, saudara, kita harus sadar. Kita harus sadar, saudara. Kita harus benar-benar mau diprotek hidup kita oleh Tuhan. Mau dibimbing oleh Tuhan. Sehingga kita benar-benar menjadi cantik di hadapan Tuhan. Memiliki karakter Kristus. Memiliki integritas ilahi dalam kehidupan kita. Kita boleh memiliki kekudusan sama seperti putranya yang sulung. Sehingga dimanapun kita berada, saudara, kita akan dipakai oleh Tuhan. Pintu-pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Di mana kita akan dipakai, akan dipertemukan dengan banyak orang, saudara, yang membutuhkan Tuhan. Saudara, saat ini begitu banyak orang-orang yang berkeluh kesah, ya, dengan adanya pandemi, di mana-mana terjadi orang-orang yang sedang merenungkan, mencari jalan keluar, mencari jawaban atas hidup mereka. Sebenarnya mereka sedang mencari Tuhan yang benar, yang bisa menyelamatkan mereka, yang sanggup menolong mereka, yang sanggup membuka jalan bagi mereka. Saudara-saudara, ketika kita ini cantik di hadapan Tuhan, karena kita mau diprotek oleh Tuhan, kita siap dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memperkenalkan air hidup itu kepada mereka, yaitu Yesus, yang sanggup memberikan jalan keluar kepada mereka, yang sanggup memberikan jawaban kepada mereka, yang sanggup memberikan keselamatan, dan akhirnya mereka ini memperoleh hidup yang kekal. Saudara, ketika kita ini mau diprotek oleh Tuhan, hidup kita berbeda. Hidup kita akan disenangi oleh banyak orang, saudara. Ya, mereka mau berteman dengan kita karena apa? Kita dipandang lain. Kita ini baik, berbeda dengan orang-orang. Sehingga mereka mau curhat dan dengan kita, mau berbaik dengan kita. Dan saat itulah kita boleh memperkenalkan Yesus yang adalah air hidup itu. Kita boleh memperkenalkan Yesus kepada mereka. Air hidup itu, saudara, yang akan memberikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan, jalan keluar. Bahkan mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Mereka akan percaya kepada Yesus dan mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara tahu bahwa ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, anak-anak Tuhan. Saudara tahu pada saat Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita pun harus seperti itu, saudara. Makanan itu artinya setiap hari yang kita lakukan adalah segala perbuatan kita sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa tuh?
pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita, yaitu kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus selama di dunia ini dia berusaha untuk menginjil kepada banyak orang. Pekerjaan Bapa diselesaikan oleh Yesus. Itu menyelamatkan. Nah saudara dan saya, tugas kita adalah menyelamatkan banyak orang. Kita sebagai pasangan suami istri yang sudah punya pasangan suami istri, ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Tanggung jawab tugas ini yaitu untuk menegakkan rumah tangga kita. Membangun rumah tangga kita menjadi keluarga yang ilahi. Saudara, keluarga yang ilahi apa tuh? Keluarga yang siap diselamatkan dan diberkati dan akan dipakai oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Menjadi berkat. Ini tanggung jawab kita. Inilah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita suami istri. Bagi kita semua umat Tuhan, tugas kita adalah menjadikan mereka supaya mereka ini selamat, saudara. Menjadikan mereka menjadi muridnya Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita harus benar-benar cantik di hadapan Tuhan. Sehingga kita dipakai dimanapun kita berada. Saudara dan saya akan dipakai di tengah-tengah keluarga. Saudara dan saya akan dipakai di mana kita bekerja. Di tengah-tengah lingkungan di mana kita tinggal. Di tempat di mana kita studi, saudara. Kita akan dipakai untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka. Yaitu air hidup yang memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka. Saudara, ini yang harus kita ingat. Ya, jangan sampai kita lupa ada visi dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Jadi saudara-saudara, kita harus perhatikan hidup kita. Kita harus perhatikan hidup kita. Perhatikan jalan-jalan hidup kita ini. Ya saudara-saudara, kita harus perhatikan jalan-jalan hidup kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah. Dan ketika kita ini mau dibimbing oleh Tuhan, saudara, mau diprotek oleh Tuhan, maka aliran-aliran air hidup itu mengubah hidup kita menjadi cantik dan indah di hadapan Tuhan. Dan kita siap dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, bagi saudara-saudara yang saat ini belum mengenal Tuhan, hanya satu yang memberikan kepada saudara keselamatan. Saudara-saudara, tidak ada jalan lain. Air hidup itu hanya datang dari Yesus. Air hidup itu memberikan kehidupan yang kekal bagi saudara. Di mana pengajar di dunia ini, pengajar agama, yang menyatakan bahwa lewat ajaran dia, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada satupun yang menjamin, tidak ada, saudara. Karena memang mereka adalah manusia biasa. Kalau Yesus adalah firman, dia adalah firman yang turun ke dalam dunia ini, mengambil rupa manusia, Yesus. Dengan tujuan untuk menebus dosa dunia ini dengan mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan kemudian naik kembali ke surga. Dan dia akan menjadi Tuhan. Dia menjadi hakim yang adil yang akan bertata di atas tata putih, saudara. Dan setiap lutut akan bertekuk lutut menyembah kepada dia. Hanya dia yang bisa memberikan kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Hanya dia, tidak ada yang lain. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kepada saudara. Sambutlah air hidup itu. Terimalah, percayalah kepada Yesus.
Mari mempercayakan hidupmu kepada Yesus supaya engkau bisa memperoleh air kehidupan. Supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal kelak. Pada saat satu kali saudara kita semua akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Kalau pada saat itu kita baru meminta ampun Tuhan, saya mau bertobat, mau menerima engkau, sudah terlambat saudara. Sudah terlambat. Waktu inilah kesempatan bagi kita kalau kita masih diberikan hidup. Kesempatan untuk hidup berarti kita harus mempersiapkan hidup kita. Supaya ketika Tuhan Yesus mengadili, ya saudara, kita siap diterima oleh Dia. Karena hanya Dialah satu-satunya sumber kehidupan. Karena Dia adalah air hidup yang akan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sekalian yang percaya kepada Dia. Ya saudara, kalau kita ini mau mempercayakan hidup kita kepada Dia, berarti kita ini mau diprotek oleh Dia, mau dibimbing oleh Dia. Dan ada janji Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini janji Tuhan. Mari saudara yang tidak percaya, mari percayakan dirimu kepada Tuhan. Ambil Dia, air hidup itu yang memberikan kehidupan bagi saudara. Ya, bagi kita umat Tuhan, mari bangkit. Jangan sama dengan orang-orang dunia. Kita harus berbeda dengan cara mempercayakan hidup kita kepada Dia. Mau diprotek oleh Dia. Saudara, kita harus hidup menuruti segenap perintah dan firman Tuhan saja dalam kehidupan kita. Mau dibimbing oleh Tuhan. Sehingga kita ini siap dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, dan pada saatnya saudara dan saya akan diterima untuk masuk dalam kehidupan yang kekal bersama Yesus di surga. Ya, sekali lagi saya katakan, untuk masuk dalam kehidupan yang kekal bersama Yesus di surga, itu harus lewat Yesus. Mempercayakan hidup kita kepada Dia saja. Tidak ada jalan lain. Kita mau diprotek oleh Dia, mau dibimbing oleh Dia. Sehingga aliran-aliran air hidup itu akan mengubah hidup kita. Sehingga kita menjadi cantik, memiliki karakter Kristus, memiliki integritas ilahi, memiliki kekudusan. Kita akan sama seperti putranya yang sulung, saudara, Yesus Kristus. Pasti saudara dan saya akan diterima untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Ya saudara, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih mengingatkan kepada kita. Waktu Tuhan sudah singkat, saudara. Ya, kita jangan lagi main-main dengan hidup kita. Satu kali Tuhan datang di udara atau kita tutup mata, mana tempat yang kita akan masuki, itu tergantung saudara dan saya. Tidak ada jalan lain hanya dalam Yesus kita memperoleh kehidupan yang kekal. Di luar itu kita akan masuk dalam kematian yang kekal bersama di sana, saudara, dengan api neraka bersama iblis. Ya, semua tergantung saudara dan saya. Bagaimana kita menjalani hidup ini, itu yang menentukan kita. Ya, saudara, oleh karena itu mari kita perhatikan firman Tuhan hari ini yang kita dengar. Mari kita lakukan dan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami sangat bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan. Karena waktu kami singkat. Engkau ingin supaya kami ini masuk dalam kehidupan yang kekal bersama Engkau di surga. Oleh karena itu Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu ini. Biarlah lembutkan hati kami supaya kami
Kami mau dilindungi oleh Engkau selalu. Mau beriman hanya kepadamu saja. Biar segala perbuatan-perbuatan kami ya Tuhan seturut akan perintah dan firman-Mu saja. Hidup berpegang pada jalan-jalan-Mu saja. Sehingga hidup kami akan diubahkan oleh Engkau menjadi cantik di hadapan Engkau. Dan kami siap dipakai oleh Engkau Tuhan. Untuk dipakai oleh Engkau ya Tuhan untuk memperkenalkan Yesus air itu kepada banyak orang. Sehingga lewat kehidupan kami banyak orang yang diselamatkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Lewat mereka mendengarkan firman-Mu ini, kiranya Engkau menjamah setiap hati mereka. Injil-Mu adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubah mereka, membangkitkan iman mereka kepadamu. Sebab hanya Engkau-lah yang bisa memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati umat-Mu. Dalam setiap usaha mereka, kehidupan mereka, kesehatan Kau berikan kepada mereka umat-Mu ya Tuhan. Kiranya dimanapun mereka berada, mereka mempermuliakan nama-Mu. Biar mereka terus beriman kepadamu, segala perbuatan mereka seturut akan perintah dan firman-Mu saja. Memberkati umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kiranya Engkau memberkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah, rahmat dan berkat yang besar daripada Allah turun atas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Serta persetujuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kami. Mulai detik ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Janji-janji berkat kepada Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian bagi kehidupan kami yang taat dan tunduk kepadamu. Perlindungan, penyertaan, mujizat, pemulihan terjadi dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu ini. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.